Salah satu persoalan bangsa kita akhir-akhir ini adalah konflik antar etnis, antar agama, ya kalau kita lihat terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kita merasa dulu kok toleransi itu tinggi sekali, sekarang kok makin lama makin pudar. Apa yang terjadi pada bangsa ini menurut Anda? Saya sering menamsilkan kita itu ibarat burung dalam sangkar. Ketika dibuka, diberi kebebasan, ini burung ini malah bingung gitu. Belum siap. Belum siap. Nah, kita nggak tahu begini-begininya itu sampai seberapa lama. Sampai dia beradaptasi, menjadi tenang, bisa melihat, memikir kembali. Jadi kalau kita perhatikan, baik di Ambon, di Palu, segala macam, itu dulu juga seperti yang Anda katakan, pergaulan bagus sekali. Dan persoalan politik yang berubah begitu rupa, yang asalnya kalah jadi menang, yang jadi menang jadi kalah. Kemudian ada persoalan-persoalan yang dulunya tiarap, sekarang bangkit semua. Yang dulunya terbungkam, sekarang bicara semua. Banyak hal yang orang-orang yang berpolitik lagi, ini kadang-kadang dia tidak mempunyai cukup kemampuan untuk berpolitik, sehingga lalu ngajak Tuhan. Berpolitik ngajak Tuhan? Ya, kan Tuhan diajak kampanye segala macam. Ini yang menyebabkan jadi genting sekali. Karena kalau soal Tuhan, soal hidup mati kan gitu. Nah ini yang memperuncing. Dan tekanan-tekanan ekonomi dan lain sebagainya menyebabkan orang itu menjadi gak sabar. Mungkin juga ada akibat panas global juga ya. Kita ini umup sini kepanasan. kita kan kayak kata almarhum Rendra, kita ini kayak rumput kering, kena rokok aja udah cepat terbakar sekali. Nah kalau berkaitan dengan kekerasan atas nama agama, padahal kita tahu persis agama itu mengajarkan cinta, kasih, kedamaian. Tapi kenapa banyak orang-orang yang mengaku beragama kemudian melakukan kekerasan? Orang beragama itu seperti orang sekolah. Jadi ada yang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, STLR. Orang beragama seperti itu. Kadang-kadang orang yang di SMA ini suka marah-marah sama yang di SD. Wah, orang kok beragama kok seperti itu. Jahanam itu. Sebaiknya yang perguruan tinggi juga marahin dia gitu. Jadi nanti makom yang tertinggi itu bahwa dia tahu. Semakin tinggi, orang tahu seperti yang Anda katakan tadi. Bahwa Islam mengajarkan kedamaian, mengajarkan kemanusiaan, kasih sayang. Ini kalau sampai di sana, ini pelajaran SMA ke atas. Jadi kalau masih PAUD, tidak tahu itu. Bahwa agama begitu tidak tahu. Disangkanya agama itu ngantem orang gitu. Makanya yang sering berkelahi kan di anak-anak kecil, anak-anak. Kalau orang tua kok masih kelahi, ya anak-anak juga. Jadi Anda hendak mengatakan bahwa mereka yang masih melakukan kekerasan atas nama agama itu pada dasarnya tingkat pemahaman dia terhadap agamanya masih dangkal. Meskipun itu tafsir Anda, tapi setuju saya. Nah, kalau soal ajaran Ahmadiyah, pro dan kontra, ya, sebagian besar bahkan menganggap ini sesat. Sebagian lagi mengatakan biarkan agama adalah urusan penganutnya dengan Tuhannya. Kira-kira begitu. Ya. Kalau Anda sendiri bagaimana melihat persoalan ini? Kan ini semua orang ini tujuannya kan menuju ke Tuhan. Mendapat ridha Tuhan. Orang semuanya sedang mencari ke sana itu. Semua masih dalam proses. Saya tidak bisa menyalahkan Anda. Karena Anda saya anggap tidak seperti saya. Ini serius ini kelihatannya. Iya, saya serius. Ini saya butuhkan menyontohkan, tapi betul-betul. Saya lihat, saya tidak boleh marahi Anda. Kenapa? Karena Anda sudah mencari jalan juga ke sana. Belum tentu jalan yang saya yakini sebagai benar,
Itu benar, betul. Karena yang sebetul-betulnya benar adalah kebenaran Tuhan. Lalu apa solusi yang Anda tawarkan agar persoalan ajaran Ahmadiyah ini tidak menjadi api dalam sekam? Kalau Ahmadiyah itu memang mempunyai, taruhlah kata kelainan di dalam keyakinannya, kita ketemu apa sih yang menyebabkan Ahmadiyah Anda anggap sesat itu apa? Didialogkan. Karena Ahmadiyah itu juga pakai Quran, pakai sunnah Rasul dan sebagainya. Sehingga bisa, kalau sesama orang yang mempunyai Quran dan sunnah saja tidak bisa berdialog, apalagi dengan yang lain. Ketidakmampuan untuk berdialog dengan orang yang berbeda ini juga termasuk penyakit kita. Baik, memang tidak bisa tuntas ini ya, tapi setidak-tidaknya kami mendapat gambaran tentang pemahaman Anda soal ajaran Ahmadiyah. Nah, ada satu lagi pertanyaan yang selalu saya pendam, selain soal Inul tadi, adalah pernyataan Anda tentang menantu Anda, Ulil. Ulil ini kan jaringan Islam liberal, kemudian pernah menulis di Kompas, dan Anda kritisi dengan beberapa kesalahan Ulil. Anda sendiri kira-kira sepaham nggak dengan jalan pikiran Ulil dalam konteks Islam liberal? Kenapa harus sepaham? Mertua dan menantu. Nah, ini yang berbeda prinsip dengan saya. Saya bukan hanya dengan menantu, dengan anak saya saja saya bisa berbeda. Saya menganggap perbedaan itu fitri sekali. Saya mengatakan bahwa silahkan anak-anak muda berpikir paling gila sekalipun, silahkan. Tapi satu, jangan berhenti belajar. Seperti saya katakan tadi, mereka yang sering membuat masalah di dalam masyarakat adalah mereka yang berhenti belajar karena sudah merasa pandai. Dalam salah satu tulisan Anda menyebutkan atau memberi judul beberapa kesalahan Ulil. Anda mengkritisi tulisan dia di Kompas waktu itu. Ya. Apa yang Anda anggap salah waktu itu dari Ulil? Terutama cara. Ada istilah itu di dalam kalangan pesantren, ada musyakalah. Musyakalah itu kalau Anda itu sinis, saya juga harus sinis. Ini lagi-lagi serius. Iya, kalau sampean serius, saya juga serius. Itu musyakalah. Kalau Anda berlebih-lebihan, saya harus berlebih-lebihan. Jadi saya mengatakan pada Ulil bahwa api tidak bisa dipadamkan oleh api. Api tidak bisa dipadamkan oleh api. Jadi kalau Anda keras, lalu saya keras, itu patah. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi caranya yang Anda kritisi ya? Cara. Kalau berpikir itu kan, berpikir itu dianjurkan oleh agama. Sama dengan berzikir. Anda baca saja Al-Quran. Itu anjuran Tuhan untuk berzikir, dan berpikir itu sama. Kenapa kalau berzikir dianjur-anjurkan? Tapi kalau berpikir tidak diboleh, dikafir-kafirkan, itu aneh sekali. Baik, memang saya undang Ulil hari ini, tapi dia bilang takut ketemu mertua. Rupanya penakut juga ya menantu Anda. Bukan ini, soal ya? penakut, saya yang menakutkan itu.